Margarito pun mengingatkan MK untuk kembali ke hitohnya sebagai benteng terakhir para pencari keadilan dengan mengesampingkan pasal 158 itu. Harus dikesampingkan. Menurut saya sebetulnya tanpa perlu revisi pun MK atas nama keadilan berhak meninggalkan pasal itu. Nah, saya mohon klarifikasi ini perbedaan posisi yang diambil antara ketika mengkritisi putusan Pilkada dengan mengkritisi putusan MK yang terkait dengan pemilu supaya clear bagi mahkamah agar keterangan ahli itu bisa punya nilai yang lebih kuat untuk dipertimbangkan. Kalau menurut saya, apakah sekarang berdasarkan penafsiran-penafsiran itu kita sudah memutuskan dan mengkonklusikan begitu. Tapi kemudian sekarang kita diajak kembali untuk ke arah original intent pendapat Mas Slamet Effendi Yusuf. Nah ini gimana? Kalau menurut Pak Margarito Gomez, tinggi mana pembicaraan seorang anggota atau dua orang anggota MPR dengan apa yang sudah diputuskan oleh mahkamah? Betapapun hebatnya seorang ahli, tapi kalau ada norma tertulis, ada putusan pengadilan, maka pendapat ahli itu menjadi gugur kalau dibawa dalam konteks hukum. Nah oleh karena itu Pak Margarito, ini ada putusan pengadilan loh yang dikatakan tidak valid, dan itu mungkin nanti Pak Margarito selesai ini nanti datang lagi ke Prof. Yusril untuk menuntut ilmu beliau secara khafah begitu kalau dalam konsep agamanya. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Pak Dr. Margarito Kamis, sahabat saya ini, partner in crime. Gitu ya. Buat saya ikhtilafu umati rahmat. Perbedaan pendapat di antara kita itu rahmat, bukan laknat. Karena itu saya menghormati pendapat yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Margarito. Tetapi saya melihat memang konsistensi itu menjadi amat penting bagi seorang ahli. Nah, dalam konteks ini, kalau tadi ahli Pak Margarito itu mengkritisi MK, kalau tidak menerapkan secara tekstual apa adanya, apa yang menjadi kewenangan MK ya dalam Undang-Undang Pemilu, ya. Tetapi saya melihat hal yang sebaliknya ketika Pak Margarito juga mengkritisi putusan-putusan MK terkait dengan sengketa Pilkada tahun 2020. Ketika MK menerapkan ya apa adanya pasal 158 Undang-Undang Pilkada. Ya. Yang itu kemudian ini bisa dibaca saya kira di berbagai media ya. Ya, ini yang saya ambil yang dikutip oleh Antara. MK menerapkan terkait dengan mana yang bisa diajukan tentang perbedaan yang 2% itu suara. Ya. Itu dianggap oleh Pak Margarito bahwa, ya, ini saya bacakan saja ya, apa yang terkutip. MK hanya pakai pasal 158 doang. Akhirnya begitu, seperti kemarin itu, berguguran semua, hari ini pun akan keguguran lagi. Akhirnya kecurangan tidak terdeteksi. Margarito pun mengingatkan MK untuk kembali ke hitohnya sebagai benteng terakhir para pencari keadilan dengan mengesampingkan pasal 158 itu. Harus dikesampingkan. Menurut saya sebetulnya tanpa perlu revisi pun MK atas nama keadilan berhak meninggalkan pasal itu. Nah, saya mohon klarifikasi ini perbedaan posisi yang diambil antara ketika
mengkritisi putusan pilkada dengan mengkritisi putusan MK yang terkait dengan pemilu, supaya clear bagi mahkamah agar keterangan ahli itu bisa punya nilai yang lebih kuat untuk dipertimbangkan. Terima kasih Pak Ketua. Para Barep. Ya, ini saya memang hari ini ditugasi untuk banyak bicara oleh Pak Ketua. Bobong ketemu para ahli, saya senang sekali ketemu Pak Margarito yang sering juga jadi ahli di mahkamah. Tapi ini kebetulan hari Kamis, mesti pendapatnya bagus. Mohon maaf Pak Margarito. Begini, jadi ada putusan mahkamah yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan lagi antara pemilihan umum, rezim pemilihan umum dengan rezim pilkada. Itu satu. Kemudian yang kedua, putusan mahkamah itu sebetulnya, kebetulan saya ikut memutus perkara itu. Ya. Nah, dalam putusan itu, kita sebetulnya sudah melakukan penafsiran, baik penafsiran secara sistematis, penafsiran secara gramatikal, penafsiran secara historis, dan sebagainya. Kita sudah melakukan upaya-upaya penafsiran yang komprehensif. Akhirnya menemukan rumusan konklusi yang demikian. Tapi saya terima kasih, rumusan yang konklusi yang demikian, itu dikatakan tidak valid. Nah, kemudian begini, saya akan mengajukan pertanyaan. Kita mahkamah sudah mempertimbangkan, salah satunya adalah pembicaraan yang terjadi di MPR pada waktu mengubah konstitusi. Baik original intent atau melalui penafsiran yang lain. Nah sekarang, yang digunakan oleh Pak Margarito untuk menegasikan putusan Mahkamah Konstitusi, itu menggunakan penafsiran original intent yang mengutip pendapatnya sahabat saya, almarhum Pak Slamet Effendi Yusuf. Nah, kalau menurut saya, apakah sekarang berdasarkan penafsiran-penafsiran itu kita sudah memutuskan dan mengkonklusikan begitu. Tapi kemudian sekarang kita diajak kembali untuk ke arah original intent pendapat Mas Slamet Effendi Yusuf. Nah ini gimana? Kalau menurut Pak Margarito Komes, tinggi mana pembicaraan seorang anggota atau dua orang anggota MPR dengan apa yang sudah diputuskan oleh mahkamah? Karena putusan mahkamah dikatakan tidak valid, menegasikan atas dasar salah seorang pendapat salah seorang anggota MPR. Yang itu juga masih perdebatannya masih panjang. Ada original intent yang di pendapatnya Pak Dr. Haryono yang pernah jadi Hakim Mahkamah Konstitusi, dan ada pendapat-pendapat yang lain yang kemudian sebetulnya sudah kita sarikan, akhirnya konklusinya sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dari Prof. Saldi. Terima kasih Pak Ketua. Pak Margarito? Halo? Jangan terlalu serius dengan catatan itu. Saya senang ya tadi Pak Margarito mulai dengan statement Prof. Yusril guru saya. Satu, nanti akan saya sambungkan. Yang kedua, sebetulnya kemarin ketika kita sudah melihat list nama yang diberikan oleh kuasa hukum pihak terkait, ada nama Pak Margarito, kita bilang semuanya seragam. Wah ini hari Kamis besok nih pasti akan jauh lebih cemerlang pendapatnya Pak Margarito. Karena biasa jadi ahli di sini kalau hari Kamis itu kelihatan begitu. Tapi kalau hari-hari lain tuh nggak secemerlang yang hari Kamis itu. Karena ini kesesuaian nama dengan hari saja itu Pak Margarito. Saya masih ingat sebagai seorang murid Profesor Yusril, mungkin Pak Margarito belum mengambil semua ilmu beliau menurut saya. Nah ini. Saya masih ingat perdebatan-perdebatan Profesor Yusril dengan almarhum Profesor Harun Ar-Rasyid tahun 2000, 2001, 2002. Berkait dengan TAP MPR. Ketika itu Prof. Harun menegasikan TAP MPR itu sebagai sumber hukum ya, Prof. Yusril ya. Prof. Yusril mengatakan begini,
betapapun hebatnya seorang ahli, tapi kalau ada norma tertulis, ada putusan pengadilan, maka pendapat ahli itu menjadi gugur kalau dibawa dalam konteks hukum. Nah, oleh karena itu Pak Margarito, ini ada putusan pengadilan loh yang dikatakan tidak valid, dan itu mungkin nanti Pak Margarito selesai ini nanti datang lagi ke Prof. Yusril untuk menuntut ilmu beliau secara khafah begitu, kalau dalam konsep agamanya. Terima kasih Pak Ketua. Cukup ya? Silakan Pak Margarito. Saya akan mulai dengan pertanyaan dari pihak terkait. Pak Oto, saya mulai dari situ ya. Apakah MK bisa melampaui dan kewenangan yang sudah diatur oleh Bawaslu sudah diatur dalam apakah kewenangan-kewenangan yang telah dibagi kepada termasuk kepada Bawaslu bisa diperluas oleh Mahkamah Konstitusi dalam kasus Akuo. Saya berpendapat tidak. Yang sudah dibagi, misalnya itu ada laporan, ada pelanggaran proses, sengketa administrasi, misalnya, selesaikan di Bawaslu. Tidak ke MK. Intinya, yang sudah ditegaskan, sebut saja, sengketa proses, itu wewenangnya Bawaslu, selesaikan Bawaslu. Apa konsekuensinya kalau sudah tahu itu sengketa tidak dilaporkan atau tidak diajukan sengketanya ke Bawaslu? Saya berpendapat orang yang merasa dirugikan itu melepaskan haknya, tunduk dan terikat pada seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari akibat melepaskan hak itu. Begitu yang mulia. Satu. Yang kedua, apakah pengangkatan penjabat-penjabat gubernur, bupati, dan wali kota itu dimaksudkan untuk memenangkan, sebut saja, Pak Prabowo dan Pak Gibran dalam Pilpres? Saya berpendapat tidak. Bagaimana caranya memenangkan orang itu dengan cara mengangkat pejabat gubernur, terus Pak Prabowo dengan Pak Gibran menang? Bagaimana caranya? Satu. Yang kedua, ini perintah undang-undang. Kalau tidak diangkat karena takut nanti penjabat-penjabat itu akan memenangkan atau menyalahgunakan wewenang atau apapun yang dapat disebut atau disamakan dengan itu, terus tidak diangkat hanya karena takut jangan dituduh untuk memenangkan Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Terus apa yang mesti dilakukan? Dan kalaupun terjadi dalam kenyataan real, konkret, itu terjadi tindak tanduk yang dinilai menguntungkan, tindak tanduk itu harus diperiksa. Tidak boleh ngomong-ngomong, harus diperiksa oleh aparatur yang diberi wewenang untuk memeriksanya. Sepanjang tidak ada itu, kalau urusan persepsi, silakan aja. Karena politik kan urusannya persepsi. Dalam hukum urusannya bukti. Supaya orang itu kita dapat secara meyakinkan secara hukum mengkualifikasi tindakan orang itu sebagai tindakan yang memberikan keuntungan kepada, sebut saja 02, pasangan Pak Prabowo dengan Pak Gibran, maka itu orang harus diperiksa. Kalau tidak diperiksa, Anda terima. Kalau cuma ngomong-ngomong, nggak bisa ngomong. Ngomong-ngomong itu tidak punya nilai apa-apa. Jadi, sekali lagi, apalagi misalnya, ada kenyataan empirik, sebagaimana disebutkan oleh Pak Oto tadi, di dua tempat, di Aceh sama di Sumatera Barat, kampungnya Profesor Saldi ini. Kalah itu Pak Prabowo. Kalah juga si Gibran tuh. Kalah juga Pak Gibran. Apa memang di kampungnya Profesor Saldi sana tidak ada pejabat? Apa tidak ada? Ada juga. Maka mereka bilang lebih banyak lagi. Coba, bagaimana coba menjelaskan itu? Ada satu hal yang bersumber dari hal yang sama, tapi outputnya berbeda. Jadi ini mesti ada urusan ini memberikan keuntungan berpihak kepada pasangan calon nomor 2, tidak bisa diomongkan saja. Kalau itu ditemukan ada tindak tanduk yang dinilai
dengan penalaran yang logis menyimpang, periksa itu orang. Undang-undang memberikan kewenangan itu kepada semua orang. Kalau tidak dilakukan itu, maka orang itu harus dianggap menerima kenyataan itu, tunduk pada seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari melepaskan hak itu. Begitu yang mulia. Yang ketiga, ini sekaligus dengan Pak, karena secara substansial ini relevan dengan pertanyaan yang mulia Profesor Arief. Ini soal pilkada dan pemilu nih. Saya tadi berpendapat pilkada dan pemilu itu dua rejim yang berbeda. Sejauh yang saya mengerti, Prof. Arief, hukum dalam setiap perkara adanya di amar, bukan pertimbangan. Suka atau tidak, senang atau tidak, hukum dalam setiap perkara amar, bukan pertimbangan. Pertimbangan fundasi amar, bukan amar. Jadi, ya itu pendapat. Sejauh yang saya baca, pendapat penyamaan pilkada dan pilpres itu dipertimbangkan. Sama dengan seolah-olah ditafsir orang di luar perintah mahkamah kepada presiden untuk bentuk peraturan pemerintah. Padahal itu ada di pertimbangan. Teksnya juga bentuk peraturan perundangan, bukan peraturan pemerintah. Bagaimana kita bilang peraturan perundangan itu sama dengan peraturan pemerintah? Spesifik pemerintah? Tidak. Jadi sebenarnya kalau toh itu diberikan, katakanlah itu kalau itu di amar putusan, teks peraturan perundangan itu, kalau ada teks itu, berikan diskresi kepada presiden, pilihan untuk memilih satu di antara beberapa bentuk hukum yang tersedia dalam sistem hukum kita. Dan bentuk hukum apapun yang dipilih oleh presiden sah. Yang mulia Profesor Arief, karena ini berkaitan sekaligus tadi itu, Prof, saya tidak menunjuk Slamet, almarhum Slamet Effendi Yusuf itu. Saya menunjuk putusan pertimbangan yang dipakai di Mahkamah Konstitusi itu justru menunjuk putusan pendapatnya Profesor Pak Slamet. Perdebatan itu panjang. Saya kutip di dalam sini. Banyak itu perdebatan. Ada Rusnaniar, ada Rusnaniar, ada beberapa orang. Banyak perdebatan itu. Kalau itu ditelusuri seluruhnya, itu pun cuma di perdebatan di pasal 22E yang melahirkan pasal 22E. Padahal soal itu juga dibicarakan dalam pasal 24E yang melahirkan pasal 24C. Jadi kalau menyimpulkan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili pemilu hanya dengan menunjuk pada pemilu, perdebatan mengenai pemilu, bagi saya tidak valid. Dengan segala hormat saya pada yang mulia Profesor Arief, tidak valid. Dari segi cara menarik kesimpulan, keliru. Premis mayor dan premis minornya tidak tepat. Begitu yang mulia. Jadi sekali lagi, pilkada dan pemilu itu dua hal yang berbeda. Tidak bisa disamakan. Karena tidak bisa disamakan, hal-hal yang urusan pilkada, pilkada aja. Jangan gabung dengan pilpres. Jangan mahkamah ini ambil hal-hal pilkada itu putuskan pakai dasar untuk putus pilpres ini. Salah. Oh, nanti, nah itu dia, jangan-jangan satu waktu ini pemilihan kepala desa dibawa juga ke sini. Kan celaka juga kita nih. Dan itu apa? Supaya mahkamah ini betul-betul top. Oh iya, soal urusan diskualifikasi ini. Apakah mahkamah ini bisa mendiskualifikasi pasangan calon? Sebagai orang hukum, apa dasarnya? Apa dasarnya? Orang itu tidak memenuhi syarat? Ataukah pelanggaran-pelanggaran itu sedemikian kacaunya dan tidak bisa dibicarakan? Konkret, bawa ke sini buktinya. Saya tahu di pilkada, di beberapa pilkada saya jadi ahli, memang sempat diperiksa itu. Beberapa hal yang sebenarnya masuk dalam proses diperiksa di sini, tapi itu konkret. Saya tidak usah sebut yang spesifik. Satu pilkada pada waktu itu dalam perhitungan di KPU itu rusak semua itu C1 itu tipex double tipex sudah diprotes di KPU sidang itu di rekapitulasi KPU masa bodoh di sini dipersoalkan. Bagi saya logis. Itu pilkada. Ada dasarnya. Ada peristiwa konkret yang menurut akal sehat logis untuk dicek. Sekarang kembali ke pertanyaan Prof.
Yusril, ini guru saya. Saya itu sebenarnya dulu mau ambil hukum ekonomi, ketemu Pak Yusril bilang, nggak usah, satu waktu nanti tata negara itu penting, kamu jadi orang tata negara saja. Nanti saya bantu, kamu memberikan rekomendasi, kamu masuk ke tata negara. Ya sudah, kita bikin lagi, saya bikin tuh proposal di pramuka di pojok tuh. Kan dari kampung, Prof. Ini gara-gara Prof, ya sudah. Nah, setelah itu, selesai doktor, ikut lagi beliau ke Seknek. Beliau berhenti, saya berhenti juga. Iya benar. Beliau berhenti dari Seknek, saya berhenti juga. Saya bilang, Prof, beliau nggak mau saya keluar dari Seknek. Saya bilang, nggak, Prof, saya yang diajarkan oleh orang tua saya, orang yang membawa saya, saya tidak bisa tinggalkan orang yang membawa saya dalam keadaan susah. Jadi Prof berhenti, saya berhenti juga. Berhenti saya. Benar, saya bilang sama Prof. Dilanjutkan jawabannya. Baik. Jadi tidak bisa didiskualifikasi. Suka atau tidak, senang atau tidak. Saya selalu mengatakan, hukum tidak ada urusan dengan suka dan tidak suka. Hukum memaksa kita untuk objektif. Hukum mengharuskan kita untuk objektif. Sebab kalau suka dan tidak suka, rusak.